Firaun dan Iblis adalah dua nama yang sering disebut sebagai makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya memiliki kesamaan utama, yaitu sama-sama mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, pernahkah terlintas di pikiran kita, siapa di antara mereka yang lebih buruk? Apakah Firaun, sang penguasa zalim, atau Iblis, makhluk yang sombong sejak awal penciptaan? Pertanyaan ini tentu menarik untuk dijawab. Ternyata, ada sebuah cerita dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad yang bisa memberikan gambaran menarik tentang hal ini. Dalam kitab tersebut, diceritakan bahwa Firaun dan Iblis pernah bertemu dan bahkan terlibat dalam percakapan. Firaun adalah manusia biasa yang mengaku sebagai Tuhan di hadapan kaumnya. Sementara itu, Iblis adalah makhluk dari golongan jin yang pertama kali melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat diminta sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Kahf ayat 50. Meski berasal dari dua golongan berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu dalam hal kesombongan. Namun, apa yang terjadi ketika dua sosok ini bertemu? Dikisahkan dalam An-Nawadir, Firaun yang dikenal dengan kesombongannya sebagai Tuhan, bertemu dengan Iblis, sang makhluk pertama yang membangkang perintah Allah. Diceritakan bahwa pada suatu hari, Iblis menemui Firaun. Dengan nada percaya diri, Iblis berkata, "Wahai saudaraku, tahukah engkau siapa aku?" Firaun yang sombong sekaligus penasaran menjawab, "Ya, aku tahu siapa dirimu." Lalu Iblis melanjutkan dengan nada yang terdengar seperti ejekan, "Wahai Raja Mesir, engkau benar-benar telah mengalahkanku dalam satu hal." Firaun terkejut. Ia tidak menyangka makhluk seperti Iblis akan mengatakan hal semacam itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Apa maksudmu? Dalam hal apa aku mengalahkanmu?" Iblis menjawab dengan nada sinis, "Keberanianmu mengaku sebagai Tuhan. Aku, meskipun lebih tua, lebih kuat, dan jauh lebih berpengalaman darimu, tidak pernah sekalipun berani melakukan hal seperti itu. Engkau benar-benar luar biasa dalam keburukanmu." Dari percakapan ini, Iblis secara tidak langsung mengakui bahwa Firaun, penguasa zalim di zaman Nabi Musa alaihissalam, telah melampaui dirinya dalam hal keburukan. Mengapa? Karena sejak Iblis diusir dari surga hingga sekarang, ia tidak pernah sekalipun mengaku sebagai Tuhan. Iblis sangat paham betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berani mengklaim posisinya. Namun Firaun, seorang manusia yang butuh makan, minum, dan tidur, justru dengan lancang mengaku sebagai Tuhan dan meminta kaumnya untuk menyembahnya. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa nama asli Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Al-Walid bin Mush'ab, lebih dikenal oleh banyak orang sebagai Ramses II. Ia adalah sosok penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan di hadapan rakyat Mesir. Namun di balik keangkuhannya ada sebuah dialog menarik antara Firaun dan Iblis yang penuh pelajaran bagi kita. Dalam pertemuan itu, setelah mendengar pengakuan dari Iblis tentang keberanian Firaun yang mengaku Tuhan, Firaun berkata, "Iya, engkau benar. Tapi tenang saja, itu hanya sementara. Suatu hari nanti, aku akan bertobat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan ini, Iblis segera menanggapi dengan cerdik. "Jangan terburu-buru, saudaraku. Pikirkanlah ini. Seluruh rakyat Mesir telah menerima dan menyembahmu sebagai Tuhan. Tapi jika engkau bertobat, mereka pasti akan meninggalkanmu. Bukankah itu akan menjadi akhir dari kejayaanmu?" Kata-kata Iblis ini membuat Firaun berpikir sejenak. Ia merasa ada benarnya. Jika ia mengakui kesalahannya dan bertobat, kekuasaannya yang megah akan runtuh, dan ia kehilangan kendali atas rakyatnya. Dalam kebimbangan, Firaun pun bertanya,
adakah yang lebih buruk di bumi ini jika dibandingkan dengan kita berdua? Iblis dengan nada serius menjawab, ada. Orang yang lebih buruk daripada kita adalah mereka yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang lain. Orang semacam itu lebih buruk dariku dan juga lebih buruk darimu. Jawaban ini tentu mengejutkan, mengingat betapa buruknya iblis dan Fir'aun di mata umat manusia. Namun melalui jawaban ini, iblis mengajarkan satu hal penting. Sifat tidak memaafkan adalah keburukan yang luar biasa. Islam selalu menganjurkan kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, salah satunya dengan saling memaafkan. Tidak menerima permintaan maaf adalah bentuk kesombongan yang dapat merusak hubungan manusia dan menanamkan kebencian di hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman adalah saudara. Dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Namun, memaafkan dan meminta maaf bukanlah perkara yang mudah. Kadang, tindakan itu terasa seperti memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain. Sulit, berat, dan penuh ego. Tak heran, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain seringkali disamakan dengan Fir'aun dan Iblis, dua makhluk yang dikenal sombong dan keras hati. Islam menekankan pentingnya memaafkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mampu memaafkan orang lain, terutama di saat mereka sebenarnya mampu membalas, akan mendapatkan balasan luar biasa dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat Tabrani. Pernahkah kita merasa sulit memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan besar terhadap kita? Memang, memaafkan bukan hal yang mudah, terutama ketika luka yang ditinggalkan begitu dalam. Tetapi disitulah letak ujian keimanan kita. Ketika seseorang berbuat salah, kesalahan itu mungkin terasa fatal dan tidak bisa dimaafkan. Namun, memaafkan bukan hanya tentang orang lain, melainkan tentang hati kita sendiri. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban kebencian dan dendam, sekaligus mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan ampunan bagi mereka yang memiliki sifat pemaaf. Dengan memaafkan, kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih mulia, tetapi juga mendapat kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita. Memaafkan bukan hanya sekadar sikap mulia, tetapi juga pintu menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim. Memaafkan memberikan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang luar biasa bagi orang yang dengan ikhlas membuka pintu maaf, bahkan ketika ia berada di pihak yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang didatangi oleh saudaranya untuk meminta maaf, maka hendaklah ia memaafkannya, tidak peduli apakah ia berada di pihak yang benar atau salah. Dan barang siapa yang tidak memaafkan, ia tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa memaafkan bukan hanya tentang memperbaiki hubungan dengan sesama, tetapi juga tentang menjaga hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Di tengah suasana perbincangan yang serius, tiba-tiba Rasulullah tersenyum lembut hingga terlihat giginya. Melihat hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab, yang selalu ingin memahami segala sesuatu, bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Dengan penuh kelembutan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Umar dengan sebuah cerita yang syarat akan makna.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, hari di mana segala amal perbuatan manusia diadili dengan seadil-adilnya. Beliau menceritakan bahwa ada dua orang hamba yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari mereka mengadu dengan penuh keluh kesah sambil berkata, "Ya Rabb, ambillah kebaikan dari orang ini untukku. Dahulu, ia pernah berbuat zalim kepadaku." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Bagaimana aku bisa mengambil kebaikan darinya, sementara ia sudah tidak memiliki kebaikan sedikit pun?" Mendengar jawaban itu, orang yang mengadu pun berkata lagi, "Kalau begitu ya Rabb, biarkan dosa-dosaku dipikul olehnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisah ini dengan air mata, seraya bersabda, "Hari itu adalah hari yang begitu mencekam. Setiap manusia hanya memikirkan dirinya sendiri dan ingin agar dosanya dipikul oleh orang lain." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, "Angkatlah kepalamu." Orang itu pun mengangkat kepalanya, dan betapa takjub ia melihat sebuah pemandangan luar biasa di hadapannya. Ia melihat istana-istana megah yang terbuat dari emas, perak, dan dihiasi intan berlian. Dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya, "Ya Rabb, istana-istana ini milik Nabi yang mana? Atau milik orang yang sangat jujur? Atau milik para syuhada?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Istana-istana ini diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayar harganya." Lalu, orang itu bertanya lagi dengan heran, "Ya Rabb, bagaimana mungkin aku mampu membayar harganya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan penuh kasih sayang, "Engkau mampu membayarnya jika engkau memaafkan saudaramu yang telah engkau adukan kezalimannya kepadaku." Mendengar hal itu, hati orang tersebut luluh. Ia berkata dengan tulus, "Ya Rabb, sekarang aku memaafkannya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau begitu, sekarang pegang tangan saudaramu itu dan masuklah ke dalam surga bersama-sama." Allah tidak hanya memberikan pahala besar bagi orang yang memaafkan, tetapi juga membuka pintu surga untuknya. Betapa mulianya balasan bagi mereka yang mampu menahan amarah dan memberikan maaf. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.